Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, selamat jumpa lagi dengan saya, Suyetno Irmin. Pada video kali ini, saya ingin membahas masalah spiritualitas. Baik, kita lihat gambar yang saya tampilkan di layar ini. Ya, itu ada gambar pusaran, kemudian di tengah-tengah ada huruf Arab, Allah, kemudian di pinggir-pinggirnya ada kegiatan, perubahan, kejadian, bisnis, dan lain sebagainya, politik. Ya, ini saya maksudkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di dunia ini tidak pernah bisa kita pisahkan dengan keberadaan Allah. Ya, jadi kita akan memberikan contoh-contoh untuk meyakinkan supaya kita yakin bahwa setiap kejadian apa yang terjadi itu sangat terkait dengan keberadaan Allah. Nah, ini ada statement yang saya buat, tidak ada kejadian di dunia ini yang tidak terkait dengan spiritualitas atau keberadaan Allah. Saya mau ngasih contoh yang sederhana saja supaya kita yakin. Yang pertama, gerakan dari duduk ke berdiri. Jadi kalau kita duduk kemudian berdiri, itu sebetulnya sangat terkait dengan keberadaan Allah. Kalau kita mau berpikir, kenapa begitu? Karena untuk berdiri itu diperlukan kekuatan, energi, ya. Kemudian aliran darah di dalam tubuh kita ini harus mengalir, jantung harus berdetak, ya. Kemudian paru-paru juga menghisap udara, sehingga kita mempunyai kekuatan dan bisa berdiri. Jadi untuk berdiri dari duduk itu perlu campur tangan Allah atau bantuan dari Allah. Contoh berikutnya, naik sepeda motor. Itu juga sangat erat kaitannya dengan keberadaan Allah, karena untuk bisa naik sepeda motor kita harus belajar, harus punya energi, punya pikiran, ya, punya keterampilan. Itu tidak bisa dilepaskan dengan spiritualitas, artinya keberadaan Allah. Kemudian pergi ke pasar, ya, kita pergi ke pasar aja sangat terkait, tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Allah, karena semua kita bisa bergerak, bisa berjalan, semuanya karena Allah. Kemudian ibu-ibu memasak di dapur, itu pun tidak lepas dari keberadaan Allah, ya. Siapa dulu yang mengadakan atau yang menciptakan bahan-bahan yang untuk dimasak, kemudian contoh berasnya dulu yang menciptakan siapa, kemudian air juga yang menciptakan siapa. Semua yang ada kaitannya dengan keberadaan Allah. Kemudian memberikan ceramah, ya, contoh seorang dosen memberikan kuliah, itu juga sangat terkait dengan keberadaan Allah. Karena apa? Karena memiliki kemampuan, kemudian bisa berpikir, bisa berdiri, bisa bicara, itu semua karena Allah. Memimpin perusahaan, nah ini bisnis ini, ya. Jadi untuk kita bisa melakukan kegiatan di perusahaan atau bisnis, maka tidak bisa dilepas dari keberadaan Allah, ya. Kemudian ini menjadi politikus, ya. Jadi politik ini tambah lebih besar lagi, karena apa? Memikirkan masalah rakyat, membicarakan masalah kekuasaan, ya. Jadi sangat besar sekali. Dan ini hal yang besar begini pasti, ya, keterlibatan Allah ini sangat sangat besar juga. Kita berdiri saja Allah membantu, apalagi kaitannya dengan perpolitikan ini, ya. Ini contoh yang lebih besar lagi, ya, memimpin negara, ya. Kalau kita pergi ke pasar saja keberadaan Allah ini sangat kita perlukan, apalagi memimpin negara. Nah, ini maksudnya supaya kita paham betul, tidak ada sesuatu yang bisa dipisahkan dengan keberadaan Allah. Jadi kalau ada ungkapan bahwa kalau kita bicara politik tidak boleh dikait-kaitkan dengan keberadaan agama, itu ya juga kurang pas, karena intinya agama itu kan hubungan kita dengan Allah. Nah, padahal kalau kita bicara politik itu masalah kekuasaan dan lain sebagainya, itu Allah ikut gitu loh. Sehingga kalau nanti sampai terjadi kita pisahkan, artinya kita tidak berpikir tentang spiritualitas pada saat kita bicara politik, atau katakanlah kita memimpin negara, kita kalau bicara negara jangan dikaitkan dengan agama, itu juga tidak bisa, ya. Semua apalagi besar masalah negara, itu pasti keterlibatan Allah sangat
sangat besar juga. Jadi ungkapan bahwa kalau kita bicara negara tidak boleh dikait-kaitkan dengan masalah spiritualitas itu juga kurang pas menurut saya ya. Ini jadi mengapa pemahaman ya spiritualitas ya versus kegiatan ini saya sampaikan ya. Mengapa pemahaman ini sangat perlu? Karena yang pertama agar kita tetap ingat kepada Allah. Yang kedua, agar kita menyadari bahwa manusia itu hakikatnya tidak bisa apa-apa tanpa campur tangan Allah. Ketiga, agar kita hati-hati dalam bersikap dan berperilaku ya. Jadi melakukan satu kegiatan kita harus hati-hati. Karena apa? Karena keterlibatan Allah berarti apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Agar kita tidak sombong dan tetap mohon pertolongan pada Allah. Jadi apapun, apalagi kalau masalah-masalah besar, masalah negara, masalah politik ya, itu sangat-sangat terkait dengan spiritualitas. Kemudian agar kita sadar bahwa apapun yang kita kerjakan itu dilihat oleh Allah gitu ya. Kemudian jika ya kita pisahkan antara kegiatan kita dengan spiritualitas, maka yang terjadi adalah menabrak norma-norma agama dan norma-norma kehidupan. Ya maksudnya kalau kita sampai melakukan sesuatu kemudian masalah spiritualitas itu tidak kita libatkan, artinya dipisah, ya maka yang terjadi itu, jadi kita bisa menceng, ya bisa berbuat menyimpang. Ya contoh umpamanya saja, ya contoh sederhana kalau kita kerja, kemudian kita hanya kerja tidak melibatkan keberadaan Allah, maka kita mungkin kerjanya malas-malas, berbuat yang tidak baik, mungkin bisa saja korupsi. Jadi orang korupsi itu kenapa? Ya seolah-olah tidak dilihat oleh Allah, dan itu memisahkan tidak mengindahkan keberadaan Allah, sehingga dia tidak takut dilihat oleh Allah, sehingga berani menjalankan melakukan korupsi tadi itu. Kemudian masalah bisnis, kalau bisnis itu dipisah dengan spiritualitas, maka kita bisa saja bohong ya, terus ngakali dan lain sebagainya. Kemudian politik, kalau politik itu kita pisahkan dengan spiritualitas, maka kita akan curang ya, menghalalkan segala cara gitu. Terus kemudian memimpin, apalagi ini memimpin, kalau kita nggak selalu melibatkan spiritualitas, keberadaan Allah, maka kita mungkin akan berbuat ya yang macam-macam, menyimpang dari aturan, memperkaya diri, korupsi, berbuat seenaknya, ya otoriter dan lain sebagainya. Itu jadi spiritualitas ini pemahamannya sangat penting menurut saya, karena supaya kita selalu mengkaitkan seluruh kegiatan, seluruh yang kita lakukan dengan keberadaan Allah. Dengan cara pemahaman seperti ini, maka kita akan selalu berbuat jujur, kemudian bekerja dengan baik, berpolitik pun berpolitik yang baik, memimpin juga memimpin yang baik. Ya, tidak ada, saya ulangi lagi sebagai kesimpulan, tidak ada kejadian di dunia ini yang tidak terkait dengan spiritualitas. Ya. Jika kita pisahkan, maka yang terjadi adalah menabrak norma-norma agama dan norma-norma kehidupan. Demikian, semoga uraian singkat ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.